buka puasa bersama yang insya Allah pada kesempatan kali ini, pada pertama atau perdana di bulan Ramadan tahun ini, yang akan disampaikan oleh Mas Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Agama Islam dari Universitas Ahmad Dahlan, asal daerahnya dari NTT. Untuk itu kepada Mas Syarif kami persilahkan. Kepanggilan apa? Oh enggak ya. Sebelum nonton jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diperjumpakan dengan bulan yang penuh barokah, dengan bulan yang penuh dengan segala kemuliaan, dengan bulan yang penuh dengan segala kebaikan di dalamnya. Dan siapa saja ya hambanya yang senantiasa melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, maka Allah akan mencatat berlipat ganda pahala yang Allah berikan. Maka dari itu tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai perbaikan diri di dalam kehidupan kita. Karena kita akan merasa menyesal kalau Ramadan ini kita tidak manfaatkan dengan baik. Kita akan menyesal dan rugi kalau Ramadan ini kita tidak gunakan dengan baik. Kita akan menyesal juga kalau Ramadan ini kita tidak mau memohon ampun atau mau memperbaiki diri. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewanti-wanti kita, mewanti-wanti umatnya dengan sebuah doa. Mungkin jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian teman-teman saya yang hadir juga pada kesempatan ini sering mendengar doa tersebut, atau bahkan di dalam kesehariannya senantiasa mengungkapkan doa tersebut. Apa kata Nabi baginda kepada umatnya pada saat itu, kepada sahabatnya? Nabi mengatakan, dia berpidato di hadapan sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Apa kata Nabi? Wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, di bulan Ramadan ini ada sebuah doa yang bisa dikatakan wajib untuk kita lantunkan, untuk kita ikrarkan. Ialah doa yang pertama adalah menyaksikan atau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selainnya, kemudian memohon ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, agar supaya kita masuk di dalam surganya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah memohon perlindungan agar supaya kita ini jauh dari siksa api neraka. Doa bahasa Arabnya adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, inilah merupakan salah satu doa yang sering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantunkan di setiap momentum Ramadan. Maka dari itu pelajarannya untuk kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita implementasikan atau mengamalkan doa ini
supaya yang pertama kita senantiasa Allah kuatkan imannya dalam arti mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu, tiada Tuhan selainnya. Kemudian selalu memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan, dosa atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah memohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan selalu kepada kita untuk mendapatkan jannahnya atau surganya. Kemudian yang terakhir adalah agar kita senantiasa memohon perlindungan supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sudah melihat di layar di depan, yaitu ada beberapa poin, atau bisa saya katakan ini adalah judul penyampaian saya pada saat ini. Saya bacakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini adalah hadis muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan bahkan ini adalah salah satu hadis yang bisa dikatakan bahkan para ulama sering mengkaitkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi, karena Allah sendiri yang mengaku dan mengikrarkan seperti ini. Apa artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa innahu, sesungguhnya ini lebih kepada puasa. Puasa itu hanya untuk kepadaku. Dan kemudian wa ana ajzi bihi. Kemudian aku yang akan membalas pahala ataupun segala kebaikan kepada hamba yang senantiasa berpuasa itu pada bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat sama hadisnya bahwa momentum Ramadan ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nasihat kepada kita atau selalu memberikan teguran kepada kita bahwa manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaiknya, karena pahala Ramadan beda dengan pahala-pahala yang lainnya, beda dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan-amalan yang lain semacam sholat, zakat, itu adalah amalan diperuntukkan untuk kita sendiri dan Allah yang akan menilai itu. Akan tetapi puasa ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga hanya untuk kita, dan Allah sendiri yang akan menilainya. Dalam artian bahwa puasa ini kita kembalikan kepada hadis tadi adalah fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah sendiri yang akan menilai, ataupun Allah sendiri yang mengaku bahwa puasa ini hanya untukku, kata Allah. Kemudian hanya aku yang bisa membalas seberapa nilai puasa yang kalian kerjakan. Kita tidak bisa berangan-angan jemaah sekalian. Kita tidak bisa bersangka ataupun menilai bahwa kita puasa hari ini berapa yang kita dapatkan. Karena itu sendiri yang menilai adalah Allah. Allah sendiri yang akan menilai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kita jalani saja sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita. Kita jalani puasa ini sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai fa innahu tadi, fa innahu li wa ana ajzi bihi tadi, ulama berbeda pendapat sebenarnya. Yang pertama adalah di dalam puasa tidak terdapat unsur riya sebagaimana yang terjadi pada ibadah lainnya. Artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam tafsir yang saya baca mengenai puasa bulan Ramadan ini, ada satu kesamaan yang hampir semua para mufassir, para tafsir, para ilmu tafsir, ilmu hadis, muhadisin itu bersepakat bahwa puasa yang kita lakukan ini hanya satu yang mereka sepakati adalah, mungkin ada berbeda pendapat lainnya, tapi ini yang paling penting jemaah sekalian, ialah bagaimana ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan ini, satu hal yang paling penting adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama sepakat semuanya. Ulama hadis bersepakat, kemudian ulama tafsir bersepakat bahwa orang-orang yang berpuasa tiada lain adalah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hal yang paling utama. Tidak hanya berpuasa, melainkan amalan yang lain pun.
hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dan akulah yang akan membalasnya adalah mengetahui besarnya balasan orang tersebut dan berapa banyak kebaikan dilipat gandakan. Artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengira saja dan bisa mengetahui selain daripada amal ibadah puasa ini. Kita bisa mengetahui orang-orang yang melaksanakan sholat. Kalau yang kaum Adam melaksanakan sholat di masjid, berapa pahala yang didapat. Kemudian orang-orang yang membayar zakat, berapa pahala yang didapat. Kemudian orang-orang yang infak ataupun amal lainnya, kita dapat mengira. Akan tetapi puasa ini kata Allah Subhanahu wa taala, hanya aku yang mengetahuinya. Wa ana ajazi bihi kata Allah. Hanya aku yang akan membalas, yang menilai puasa seseorang. Jadi kata kuncinya di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita mengira, bisa saja kita meraba. Saya puasa satu hari ini ataupun hari ini hari pertama Ramadan, kira-kira nilainya sekian. Akan tetapi yang paling mulia, yang paling bahagia adalah apa yang kita kira, apa yang kita duga-duga, apa yang kita harapkan itu semuanya Allah yang menilai. Bisa saja lebih dari itu, bisa saja kurang dari itu, bisa saja Allah melipat gandakan beribu lipat ganda, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita kembali ke pandangan yang pertama, bagaimana di puasa Ramadan ini kita harus senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca sendiri, dan kemudian ada poin-poin, sebenarnya ada 6 pandangan atau ada 6 pendapat. Tapi yang paling mendasar adalah kita ambil yang sama-sama disepakati oleh para ulama. Oke, 5 menit lagi kata moderator. Oke, kemudian langsung saja saya terakhir, ya. Kita bisa baca sama-sama juga dari hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan dari puasa kita adalah kembali lagi tadi, yaitu bagaimana kita bisa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya berpuasa mengharap, istilahnya menahan haus dan lapar saja, haus dan lapar, maka orang-orang yang tidak beriman pun akan bisa melaksanakan itu. Kalau kita melaksanakan puasa ini hanya untuk menahan syahwat saja, maka orang yang tidak beriman pun bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian kalau kita berpuasa hanya untuk sekedar ria, sekedar menginginkan pujian dari orang lain, maka orang yang tidak beriman pun bisa melakukan seperti itu, jemaah sekalian. Maka kunci dari ini kata Imam Bukhari adalah barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta. Dusta di sini adalah perkataan yang pertama adalah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian perkataan yang dapat menyinggung orang lain, menyinggung kawannya, menyinggung temannya, maka ini yang harus perlu kita hindarkan di dalam bulan puasa Ramadan ini. Masih banyak sebenarnya keutamaan lainnya, masih banyak sebenarnya di dalam puasa Ramadan ini hal-hal yang harus kita hindari sebenarnya. Akan tetapi di sini saya lebih kepada penyampaian poinnya saja, bagaimana kita sebagai hamba Allah ini mengetahui bahwa fa innahu li wa ana ajazi bihi. Ya, bagaimana kita sebagai hamba Allah ini mengetahui bahwa puasa itu hanya untuk diri kita, kemudian hanya untuk Allah. Kenapa hanya untuk Allah? Mungkin pertanyaan seperti itu muncul dalam benak kita, karena sifat yang lebih mendekati kepada Allah dan kepada para malaikatnya adalah yang pertama, yaitu menahan makan, karena Allah tidak makan. Kemudian menahan syahwat, Allah tidak istilahnya tidak punya syahwat, begitupun malaikat. Nah ini sifat-sifat inilah yang senantiasa mendekat kepada Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa fa innahu li wa ana azazi bihi.
Ya, puasa itu hanya untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hanya aku yang bisa menilai puasa itu. Kita tidak bisa meraba. Boleh saja kita meraba jemaah, tapi apa yang kita raba itu mungkin masih kurang. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang Allah nilaikan. Nah, kita tidak tahu seperti itu. Makanya manfaatkan momentum Ramadan ini, manfaatkan dengan sebaik mungkin agar supaya di dalam kita menjalankan puasa ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita senantiasa seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita harus senantiasa memohon 4 perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi bagaimana kita sebagai hamba Allah ini memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memohon, yaitu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampun kepada Allah, kemudian kita senantiasa memohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keridhaan supaya masuk ke dalam surganya, kemudian agar supaya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala siksaan api neraka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf karena bentar lagi mau berbuka. Untuk itu sebelum saya tutup, marilah kita senantiasa, karena ada himbauan, yaitu berdoa bersama-sama dan memanjatkan, apalagi ini adalah puasa pertama yang kita lalui saat ini. Semoga di puasa-puasa selanjutnya, di hari-hari selanjutnya kita lebih dikuatkan imannya. Oleh karena itu jemaah yang